Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menceritakan bagaimana sebenarnya konsep mahabbah menurut Jalaluddin Rumi. Rumi lahir pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah, atau bertepatan 30 September 1207 Masehi. Jalaluddin Rumi lahir di Balkhi, sekarang itu termasuk ke dalam wilayah Afghanistan, pada tahun 600 Hijriah 1207 Masehi. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang da'i, ahli hukum, dan sufi yang terkenal. Sebagai seorang ahli hukum sekaligus sufi, Bahauddin Walad memiliki ilmu eksoteris yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariat, serta pengetahuan esoterik yang berkaitan dengan tasawuf. Mengenai yang pertama, dia mengajari setiap muslim bagaimana menjalankan kewajiban agamanya. Sedangkan dalam hubungan yang kedua, ia mengajarkan bagaimana melalui disiplin tertentu, menyucikan diri dan mencapai kesempurnaan spiritual. Keluarga Rumi adalah keturunan daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, tepatnya dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Oleh karena itu, keluarga Rumi sangat berpengaruh di Balkhi. Ayahnya, Jalaluddin Bahauddin Muhammad, atau dikenal sebagai Baha Walad, adalah salah satu teolog dan guru tasawuf terkemuka di Balkhi. Bahauddin Walad adalah penulis buku Ma'arif, sebuah ringkasan panjang dari ajaran spiritual yang Rumi sangat bertanggung jawab. Belakangan, gaya dan isi jelas mempengaruhi interpretasi karya-karyanya. Pencarian ilmiahnya tidak berhenti di situ. Ia juga mempelajari ilmu fiqih dan hadis. Pengetahuannya yang luas dalam studi Islam ditunjukkan dalam karya-karyanya yang mendalam. Balkhi pada tahun-tahun awal abad ke-13, selain sebagai pusat pembelajaran lanjutan, juga merupakan pusat perdagangan. Tapi keadaan politik memaksa perubahan besar. Bersama dengan invasi besar-besaran tentara Mongol dari Asia, tepatnya pada tahun 1220 Masehi, Balkhi diserbu, dihancurkan hingga roboh oleh tentara Mongol. Namun, penghancuran Balkhi oleh Mongol tidak berpengaruh pada Bahauddin Walad dan keluarganya. Mereka telah berpindah dari Balkhi 1 atau 2 tahun sebelum pembongkaran. Dalam perjalanan mereka, keluarga melewati Baghdad ke Mekah, lalu ke Suriah, dan akhirnya ke Anatoli Tengah. Keluarga tersebut kemudian menetap di Laranda, yaitu sekarang wilayah Turki. Di sana Jalaluddin Rumi menikah dengan seorang Jauhar Khatun, gadis muda yang berasal dari Samarkand. Rumi sangat peduli dengan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, rajin mempelajari kitab Al-Quran, baik dalam hal membaca, menjelaskan maupun memaknainya. Rumi tidak berhenti belajar sampai di situ, namun kemudian ia mendalami ilmu fiqih
yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan hadis, kajian sabda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jalaluddin Rumi bukan hanya seorang tokoh sufi dunia, tetapi lebih daripada itu. Rumi juga seorang penyair yang lirik syairnya menggema di kota Konya. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya di kota Konya yang dihebohkan oleh syair-syair memikat Rumi, bahkan seluruh dunia saat ini memuji kecantikannya. Sebagai seorang penulis, sufi sekaligus ulama, Jalaluddin Rumi telah menghasilkan banyak karya. Warisan yang ditinggalkan oleh Rumi setidaknya dapat dibagi menjadi dua jenis, prosa dan puisi. Karya Rumi dalam bentuk prosa terdiri dari 3 karangan, yaitu yang pertama Al-Majalis As-Sab'ah, yang kedua Fihi Ma Fihi, dan yang ketiga Makatib. Sedangkan karya Rumi yang lain, yakni sebagian besar karyanya ditulis dalam bentuk puisi. Padahal, jika semua karya ini digabungkan bisa mencapai 70.000 bait puisi dalam berbagai bentuk, termasuk yang berbentuk ghazal, rubai, dan mathnawi. Mungkin karena hal di atas, Rumi lebih dikenal dunia sebagai penyair besar daripada ulama sufi. Padahal, kalau kita mau melihat sedikit lebih dalam tema-tema yang ditulisnya, kita ingin tema-tema yang ditulisnya, dan jika kita cermati puisi-puisinya, akan terlihat jelas bahwa Rumi sangat menguasai ilmu-ilmu formal agama seperti teologi, fikih, tafsir, dan hadis. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa di balik puisi-puisi Rumi kita menemukan pengalaman spiritual yang sangat kuat yang menunjukkan tingginya tingkat spiritualnya dan menunjukkan sejauh mana praktik tasawufnya. Rumi dalam mendasarkan cintanya pada proses panjang dengan melihat alam sebagai perwujudan cinta. Alam dijadikan sebagai media untuk mengenal Tuhan. Bagi Rumi, cinta adalah segalanya. Alam semesta ini adalah alam cinta. Apa yang terjadi dalam proses kehidupan ini adalah bahwa ia muncul dari cinta. Begitu juga proses alam lainnya. Melalui cinta dan kasih sayang, alam ini berproses secara teratur dan berkembang secara kreatif. Matahari menyinari bumi, malam menggantikan siang, benih tumbuh menjadi tanaman, tanaman berbunga, berbuah, dan sebagainya. Karena cinta adalah lautan yang tak berujung. Dengan cinta, kehidupan ini terus berkembang secara kreatif menurut kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Dengan begitu, Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif paling mendasar yang menyusup ke setiap makhluk dan menghidupkannya. Alam semesta ini bagi Rumi adalah cerminan dari keindahan abadi dan bukan emanasi seperti yang diajarkan Neoplatonisme. Juga menurut Mir Sayyid Sharif, penyebab penciptaan adalah manifestasi keindahan. Dan penciptaan pertama adalah cinta, mahabbah. Bentuk keindahan ini dihasilkan oleh mahabbah alam semesta yang bersifat naluriah, bawaan. Zoroaster dari Sufi Persia suka mendefinisikannya sebagai api suci yang membakar segalanya kecuali Tuhan. Manusia harus bekerja keras untuk menemukan esensi spiritualnya, untuk menjadi manusia yang sempurna. Rumi sering menggambarkan sosok manusia sempurna ini dalam bentuk metafora dan simbol. Menurutnya, benda-benda di sekitar manusia juga bisa menjadi simbol universal yang mengingatkan manusia akan esensi asal-usulnya. Salah satu contohnya adalah syair Neng, yaitu seruling yang sangat populer. Manusia sempurna dalam konsep Rumi digambarkan sebagai sosok
yang didominasi oleh cinta adalah manusia yang menyadari kesatuan spiritualnya dengan Tuhan dan berada di puncak dimensi spiritualnya. Dimensi spiritual ini sendiri bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Keberadaannya tersembunyi di lubuk jiwa manusia. Setiap orang memiliki dimensi ini seperti harta terpendam yang terkubur oleh keinginan yang rendah. Untuk menemukan harta karun yang terpendam, Rumi memfokuskan pembahasan pada peran cinta yang bisa menjadi topik diskusi yang sangat panjang. Singkatnya, cinta adalah konsep metafisik yang membuka tabir semua keberadaan. Potensi cinta ada pada semua manusia, seperti halnya potensi manusia yang sempurna. Konsep Jalaluddin Rumi tentang kesatuan spiritual manusia dan Tuhannya hanya terbatas pada gagasan universalitas manusia. Dengan kata lain, konsep ini tidak membuat pemikirannya terpaku pada gagasan mendewakan manusia, seperti yang terkadang terjadi dalam pengajaran spiritual yang tidak terkendali. Dalam konsepsi Jalaluddin Rumi, manusia pada dasarnya adalah makhluk dua dimensi yang berada di antara bintang dan malaikat, antara dunia material dan spiritual. Tetapi manusia dikaruniai kemampuan untuk memilih, sehingga berpotensi menempatkan diri pada posisi yang lebih rendah dari hewan atau lebih tinggi dari malaikat karena kebebasan memilih yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumi juga mengajarkan bahwa hakikat manusia terletak pada aspek spiritualnya, yaitu amanat dari Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia yang memiliki potensi untuk menjadi sempurna. Esensi spiritual ini harus dicari dalam diri setiap manusia dengan menyucikan diri dan keinginan material dasar, melakukan perbuatan baik dengan cinta. Sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah konsep mahabbah menurut Jalaluddin Rumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.